Suatu hari, di bulan Ramadan, pelabuhan Casablanca, Maroko riuh dengan aktivitas pelayaran. Ada kapal yang melepas sauh, sebagian lain merapat. Sebuah kapal barang yang sudah berbendera Yugoslavia baru tiba di Casablanca setelah berlayar dari Amerika Serikat. Begitu tiba di Maroko, ia melihat seorang lelaki tua mengenakan sorban kuning cerah sedang melintasi pelabuhan. Seketika, Anda akan merasakan bahwa di sana semuanya sangat berbeda, ujar Zakaria kepada sebuah majalah terbitan Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. Pria kulit putih kelahiran Ventura, California 69 tahun lalu itu lantas mengikuti lelaki berjubah tersebut. Ternyata, lelaki berjubah itu menuju sebuah masjid untuk berbuka puasa. Betapa kecewanya Zakaria ketika ia tak bisa ikut masuk karena bukan Muslim. Ia akhirnya menghabiskan malam berbincang soal Islam dengan seorang Yahudi di sebuah kedai kopi. Dia merasa bahagia karena menemukan mereka yang sepaham dalam memaknai hidup di atas anasir materi. Zakaria tak bisa memungkiri bahwa ia berangkat ke Maroko dengan hati yang gamang. Saat kecil Zakaria tumbuh dalam asuhan kerabatnya, ayahnya dipanggil membela negara pada Perang Dunia Kedua, sedangkan ibunya menderita tuberkulosis. Setelah perang berakhir, ayahnya mendapat pekerjaan sebagai sutradara di Hollywood. Ekonomi keluarga Zakaria pun berangsur membaik dan mereka mendapat posisi yang terhormat di masyarakat. Seharusnya, Zakaria bisa menjalani hidup seperti remaja kebanyakan. Ia justru merasa muak dengan lingkungan sekitarnya yang penuh kepalsuan. Sebagai pelarian, dia memilih nongkrong di jalanan Los Angeles bersama kelompok pengamen nyentrik. Di sekolah, dia bergabung dengan geng berandalan. Suatu kali, dia pernah mematahkan gigi teman sekelasnya dengan rantai. Saya diusir dari kelas setelah kejadian itu, sekali pernah melakukan hal itu. Rasanya diri ini menjijikkan, tutur Zakaria. Ketika berulang tahun ke-18, Zakaria pergi dari rumah dan tinggal di sebuah bengkel dekat Malibu. Dia mendapat pekerjaan di pabrik komponen pesawat terbang. Awalnya, ia menyukai sesuatu yang baru. Tak lama kemudian rasa bosan membelenggunya. Zakaria muda pun menjadi pecandu minuman keras. Di tengah kebosanannya, dia merasa butuh petualangan. Seorang agen perjalanan menyarankannya agar melancong ke Maroko. Terlebih, saat itu ada kapal barang Yugoslavia yang bersedia mengantar dengan biaya $50 Amerika saja. Perjalanan pulang dari Casablanca ke New York juga menggoreskan kesan mendalam bagi Zakaria. Kapal barang yang sudah tua itu terjebak badai di perairan Atlantik, ombak tinggi menghantam dan mesin kapal rusak. Zakaria dan para anak buah kapal terombang-ambing di laut selama beberapa hari. Kapal yang mesinnya bermasalah itu akhirnya berhasil sampai di pelabuhan New York. Ketika kembali ke California, Zakaria menyadari bahwa gaya hidup mabuk-mabukan dan pergaulan bebas yang dia jalaninya di Malibu tak bisa memenuhi kebutuhan batinnya. Di satu sisi, ia memang berhasil melepaskan diri dari kehidupan penuh kepalsuan milik orang tuanya. Di sisi lain, dia malah terjebak dalam situasi yang lebih tidak dia sukai. Dia ingin memperbaiki situasi saat itu, terlebih perjalanannya ke Maroko telah membuka matanya terhadap Islam. Beberapa pekan kemudian, Zakaria kembali teringat akan keindahan Islam. Ketika tengah berjalan-jalan di Boulevard Wilshire, Malibu, muncul tertumbuk ke selembar karpet Persia bermotif kaligrafi. Sayang, harganya terlalu mahal. Zakaria membatin, kalau tidak bisa membeli barang indah itu, saya akan membuatnya sendiri. Kemudian dia menemukan buku panduan belajar bahasa Arab dan membeli Al-Quran salinan tangan dari abad ke-19. Ia pun mulai belajar kaligrafi secara otodidak. Awalnya, dia mencoba memahami arti teks yang diukir melalui Al-Quran yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lambat laun, dia sudah menguasai bahasa Arab. Oleh karena itu, dengan menjadi kaligrafer secara tidak langsung dia juga mempelajari isi Al-Quran. Perlahan-lahan, terungkap mengenai agama yang palsu dan sekadar puja-puji pun berubah. Dia yakin Al-Quran bisa menjadi manusia yang lebih baik. Ketika diasuh kerabatnya sewaktu kecil, Zakaria kerap diantar tidur dengan bacaan ayat dari Perjanjian Lama. Itulah identitasnya yang pertama. Kemudian, kehidupan glamor ala Hollywood yang dijalaninya bersama keluarganya adalah identitasnya yang kedua. Masa membujang di Malibu menjadi identitasnya yang lain lagi. Saya pernah menjadi pribadi yang buatan Islam mengupas lapisan-lapisan palsu itu dari jiwa saya. Paparnya, Zakaria pun bertekad untuk kembali lagi ke Maroko sebagai seorang Muslim. Zakaria pun menjadi seorang Muslim.
Ia mengucap syahadat di satu-satunya masjid yang ada di Los Angeles waktu itu. Butuh 3 jam perjalanannya untuk sampai ke masjid itu. Begitu dia menunaikan rukun Islam pertama itu, seorang saksi menyarankannya untuk menggunakan nama Rasulullah sebagai tanda hijrah. 3 tahun kemudian, dia menggenapi janjinya kepada dirinya sendiri untuk kembali menapaki Maroko ketika sudah memeluk Islam, awal tahun 1970-an. Zakaria hijrah ke Arlington, Virginia dan berkeluarga. Dia mulai memamerkan karyanya dan mendapat sambutan yang baik. Semakin Zakaria tenggelam dalam kerja seninya, ikatannya dengan Yang Maha memiliki keindahan pun menguat. Dia bersyukur atas hal-hal baik yang terjadi dalam hidupnya, termasuk penerimaan keluarga atas keislamannya. Di detik-detik terakhirnya, sang ibu mengerti akan kekuatan agama bagi Zakaria. Bagi seorang Zakaria, kehidupan berislam di Amerika telah banyak berubah dibandingkan ketika dia baru menjadi mualaf. Saat ini, dia merasa agama sering dijadikan alat politik dan hal itu menjadikannya tak menyenangkan. Namun komitmen Zakaria terhadap Islam tidak berubah. Dia tetap mendalami kaligrafi, karena merasa dekat dengan Allah ketika tengah melakoni pekerjaannya. Kekuatannya terus menggerakkan saya dari dalam, katanya. Be supportive of each other. So inshallah we'll make it something. Okay, I want